Menjelang 2024, belakangan makin kenceng banget nih isu tentang wacana 3 periode sampai wacana Jokowi dicalonkan menjadi cawapres. Buat gue ini adalah hal yang konyol untuk menjadi sebuah isu dan lebih banyak bikin gaduhnya. Kenapa? Yang pertama, secara aturan yang ada, hal ini akan menjadi problem konstitusional. Karena dengan menjadi cawapres bagi seorang mantan presiden, secara otomatis akan membuat mantan presiden lainnya pun bisa dicalonkan sebagai cawapres di masa yang akan datang. Ini berarti bakalan jadi siklus yang berputar-putar di situ-situ aja. Dan orangnya pun ya hanya itu-itu aja dong. Baru dari satu perspektif aja udah mustahil banget opsi kayak begini dijalankan. Yang kedua, demokrasi itu harus dirawat sebagai suatu sistem pembaharuan, bukan sistem dinasti yang bisa diisi oleh orang-orang tertentu aja. Demokrasi lahir dari rahim perjuangan reformasi di masa lampau, guna menciptakan generasi baru yang lebih fresh, matang, serta meminimalisir terjadinya pemberontakan. Karena itu, menjadikan mantan presiden sebagai cawapres di masa mendatang, itu sama saja menciptakan kekisruhan baru. Bahkan menggali kuburan bagi negara itu sendiri. Karena konsep tersebut akan mematikan kemurnian dari demokrasi itu sendiri. Entah dari mana asal-muasal isu ini beredar. Tapi yang jelas, isu ini justru bukanlah gayanya Pak Jokowi banget. Kita tahu proses beliau dari bawah sejak menjabat menjadi wali kota Solo, lalu menjadi gubernur, hingga menjadi presiden. Ia lalui dengan penuh perjuangan dan menemui berbagai hambatan maupun kendala. Dari segala perjalanannya itu, sangatlah mustahil Pak Jokowi meninggalkan legacy dengan menjadikan dirinya sebagai cawapres di 2024 nanti. Satu, karena yang pasti Pak Jokowi bakalan capek banget. Kedua, PDIP sebagai partai pemenang di 2019 yang lalu belum tentu berani mengusung paslon presiden dan wakil presiden hanya dari satu partai saja. Ini dapat mempengaruhi keberhasilan mereka nantinya. Karena sampai detik ini belum ada satupun partai yang berhasil mengusung satu paslon yang berasal dari satu partai aja. Bayangkan, jika ada 20 partai bersaing, lalu PDIP berdiri sendiri dengan paslon yang diusungnya, maka dia akan berhadapan dengan 19 partai lainnya saat Pilpres maupun Pileg diselenggarakan. Babak belur pastinya kan? Secara kasat mata, boleh dikatakan saat ini PDIP berkuasa dan sedang leading di kancah perpolitikan tanah air. Akan tetapi jika mereka memaksakan diri untuk mengusung satu paslon dari partai mereka tanpa berkoalisi dengan partai lain, ini bisa jadi bom waktu yang dengan seketika akan membuat partai mereka jatuh ke urutan paling akhir karena ditinggal masyarakat. Sehingga menurut gue, PDIP pun tidak akan gegabah. Mereka akan memperhitungkan suara partai pastinya. Sekelas partai yang usianya sudah menginjak hampir 50 tahun, PDIP sangat hati-hati dan waspada di setiap peperangan politik digelar. Elektabilitas boleh tinggi, tapi tingkat kepercayaan masyarakat pun harus mereka kaji baik-baik. Maka itu, hampir tidak mungkin jika mencalonkan Pak Jokowi sebagai cawapres mereka. Sedangkan di tengah keperkasaan PDIP, masa mereka mau merelakan kursi RI 1 begitu aja? Sedangkan mereka akan mengukur kekuatan partai hingga 20 tahun ke depan. Jika di tahun 2024 ini mereka berhasil menang kembali sebagai partai dengan parliamentary threshold tertinggi, maupun berhasil memenangkan pasangan capres dan cawapresnya. Bukan tidak mungkin 20 tahun ke depan masih akan menjadi masa-masa kejayaan sang banteng. Apalagi banyak kandidat-kandidat bagus
yang saat ini tengah menempa dirinya sebagai kepala daerah di berbagai pelosok tanah air. Yang bisa saja direkomendasikan Ibu Megawati kelak menjadi seorang gubernur ataupun presiden. Sekarang, mari kita kawal saja Pak Jokowi ini hingga akhir masa jabatannya sebagai presiden. Beliau juga pernah berkata bahwa akan ada waktunya. Beliau mengungkapkan kepada siapa dirinya memberikan dukungan terkait pencapresan 2024 nanti. Opsi-opsi yang beredar saat ini kebanyakan justru mau mendiskreditkan Pak Jokowi itu sendiri dan merusak marwah berdemokrasi yang sesungguhnya. Indonesia ini nggak kekurangan orang hebat dan orang baik kok. Di setiap masanya pasti akan bermunculan. Sama seperti pemilu 2004 di kala Pak SBY tampil untuk pertama kalinya di muka umum. Tidak ada yang mengira di tengah tingginya elektabilitas Ibu Mega saat itu, justru bisa dikalahkan oleh pendatang baru, yakni Pak SBY. Ini menjadi bukti kalau setiap masa pasti ada generasi terbaik yang bisa didukung untuk maju memimpin negeri ini. Soal wacana 3 periode sudah berkali-kali dibantah Pak Jokowi. Itu hanyalah karangan segelintir orang yang mau memanfaatkan Pak Jokowi demi kepentingan pribadi. Itu Pak Jokowi dicalonkan sebagai cawapres 2024 juga adalah salah satu karangan fiktif belaka yang berusaha untuk cari muka atau caper biar bisa dipakai menjabat lagi mungkin. Atau takut kehilangan mata pencariannya. Kira-kira begitulah intrik-intrik mereka. Modusnya selalu sama. Kalau bukan demi mata pencarian, ya paling biar bisa dipercaya untuk menjabat posisi-posisi strategis kelak bila pasangan capres-cawapresnya berhasil menang. Udah pastilah pokoknya. So, kalau bicara politik, Warren Buffett pernah berkata, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk merusaknya. Jika kamu memikirkan hal itu, kamu akan melakukan berbagai hal secara berbeda. Bilik Verlin tutup dulu. Kita buka lagi besok.